Saya memperhatikan dari banyak aliran-aliran sesat, Pak. Tidak ada satupun yang tidak ada ininya, Pak. Kebebasan seksual. Dulu kita sempat membongkar NII KW9, NII Gadungan itu. Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Itu korbannya di Indonesia dalam catatan kita mencapai 156.660 orang yang sudah berhasil mereka sesatkan. Ada 9 ajaran sesat mereka, diantaranya sholat belum wajib, sehingga mereka sudah tidak ada lagi melaksanakan sholat. Kalau sholat saja belum wajib, saum pun apalagi. Nah, diantaranya juga adalah bahwa berzinah. Nah, kalau menurut NI KW9, berzinah itu memang haram, tetapi dosa zina itu bisa ditebus dengan membayar uang tebusan pada imam mereka itu. Jadi kalau mereka baru berzina, nah, lapor pada imam, saya baru berzina, nah, silakan bayar 200.000. Nah, jadi denda 200.000. Maka bebaslah dosa zina itu. Silakan kamu zina lagi ya. Itu kalau dia berzina dengan orang di luar kelompoknya. Kalau dengan sesama kelompok, nah lebih mahal, Pak. 250 uang tebusannya. Kenapa dengan sesama kelompok malah mahal? Ya kalau dengan sesama kelompok, kalau nanti terjadi kehamilan kan celaka, Pak. Maka sebaiknya cari zina dengan orang di luar kelompok. Itu kalau zina berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau zina itu dalam rangka mencari uang dan untuk negara mereka, maka wanita itu melacurkan diri bukan saja boleh, bahkan itu bagian dari jihad. Berzina jihad. Dulu di Jawa Barat itu ada tepatnya di Ciparai, Pak. Ini cerita lama ini. Ada satu kelompok lagi di Ciparai berkembang itu, mereka kalau sholat masjidnya itu tertutup, sholat 5 waktu selalu di masjid. Tapi orang nggak tahu mereka itu sedang apa yang mereka lakukan itu, karena semua kaca jendela itu ditutup pakai hordeng itu, pintu dikunci. Sekali waktu, rupanya hordengnya itu, tirainya itu nggak ada yang terbuka gitu, nggak sempurna tertutupnya itu. Maka orang pun bisa melihat. Jadi imamnya laki-laki, kalau imamnya masih laki-laki, Pak. Di depan, di belakang imam itu wanita. Barulah laki-laki itu di belakang wanita, Pak. Jadi terbalik dengan kita, Pak. Mulai dari imam dan seluruh makmumnya telanjang bulat. Itu kenapa si pria berada di belakang? Nah, nanti ketika yang wanita itu di depan itu ruku, nah, yang pria menahan diri supaya jangan langsung ruku. Maka dia akan mencoba melihat yang bisa dilihat. Lalu dia akan mengatakan, haza babul jannah. Ini adalah pintu surga. Allahu Akbar. Allahu begitu. Tolong tunjukkan kepada saya satu aliran sesat yang tidak ada ininya. Insya Allah semua yang namanya aliran sesat mesti ada ininya, kebebasan seksual. Karena itu daya tariknya, Pak. Termasuk Syiah. Dengan apa yang mereka sebut dengan nikah mut'ah, hakikatnya adalah zina mut'ah. Bahkan kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka itu, mereka menyatakan nikah mut'ah ini atau zina mut'ah ini bukan hanya saja boleh, Pak, jalan untuk masuk surga. Sekali seorang nikah mut'ah, berzinah mut'ah, sepertiga neraka sudah bebas. 2 kali dia berzinah mut'ah, 2/3 neraka sudah bebas. 3 kali dia berzinah, bebaslah neraka, walaupun dia tidak pernah beribadah sekalipun. Kata tokoh Syiah yang lain, saya nggak akan pernah menyebutnya ulama, Pak. Kata tokoh Syiah yang lain, malah dia mengatakan, sekali dia berzinah mut'ah, di surga nanti dia satu kelas dengan Husain. 2 kali dia berzinah, satu kelas dengan Hasan, masih cucu Rasulullah SAW. 3 kali dia berzinah mut'ah, satu kelas dengan di surganya dengan Ali radhiyallahu anhu. 4 kali dia berzinah,
satu kelas di surganya dengan Rasulullah SAW. Makin banyak berzina, makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Entah kalau sudah 5-6 kali, jangan-jangan di atas Nabi, Pak. Surganya itu. Supaya saya jangan dianggap mengarang, Pak. Ini sengaja saya bawa buku ini. Mungkin ada di antara hadirin sudah membacanya ini. Said Husain Al-Musawi. Mengapa saya keluar dari Syiah? Ini seorang tokoh Syiah, Pak. Seorang tokoh Syiah yang di kalangan orang-orang Syiah keilmuannya di atas Khomeini. Diyakini keilmuannya tentang Syiah di atas Khomeini. Suatu kali dia mendampingi Khomeini dalam perjalanannya di Irak. Ini cerita sebelum revolusi Syiah di Iran. Jadi Khomeini tidak berada di Iran pada waktu itu. Suatu ketika dia berada di Irak, yang mendampingi Said Husain Al-Musawi ini. Setelah seharian dia mendampingi, kata Khomeini, selesai tugas saya. Misi saya sudah selesai. Karena itu katanya kita akan singgah di rumah seorang Syiah warga negara Iran yang tinggal di Irak. Mereka pun kemudian mampir ke rumah itu. Lalu orang-orang Syiah di Irak mendengar, mereka pun berdatangan untuk mencium cari berkah dari Ayatullah Khomeini. Setelah makan siang mereka pun bubar. Lalu kata si pemilik rumah ini, dia menawarkan pada Khomeini, bagaimana kalau malam ini Anda tidur di rumah saya? Kata Khomeini dengan senang hati. Maka tinggallah setelah makan malam itu kami bertiga, Pak. Ini bisa dibaca di halaman 47-48 buku terjemahannya ini. Tinggallah kami bertiga. Sedang ngobrol sebelum tidur itu, lewatlah seorang anak kecil perempuan. Memang saya lihat cantik sekali anak itu. Mungkin kalau anak kecil bukan cantik ya, lucu lah gitu ya. Dalam taksiran saya, anak ini paling umurnya sekitar 4-5 tahun lah. Anak pemilik rumah teman Khomeini ini. Lalu kata Khomeini kepada pemilik rumah, relakah Anda anak ini saya mut'ah malam ini? Mungkin karena beberapa hari dia dalam perjalanan gak keburu memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka alangkah luar biasa bahagianya sang pemilik rumah, sang ayah. Kenapa? Bayangkan anaknya yang berumur 4 tahun akan dimut'ah oleh Ayatullah Khomeini, Ruhullah Khomeini, ruhnya Allah, menurut keyakinan orang Syiah. Silakan dengan segala senang hati. Kebetulan kata Said Husain Al-Musawi, saya diberi kamar untuk istirahat tidur itu persis di sebelah kamar untuk istirahatnya Khomeini. Semalaman saya nggak bisa tidur. Setelah saya mendengar tangisan dan jeritan anak umur 4 tahun itu. Dalam benak saya terfikir, apa yang dilakukan Khomeini terhadap anak umur 4 tahun itu. Paginya ketika sarapan, Khomeini membaca wajah saya yang tidak tidur semalaman dan pikiran saya yang sangat kusut. Akhirnya dia bertanya pada saya, menebak-nebak dan bertanya pada saya, kata Said Husain Munawi, bagaimana pendapat Anda tentang mut'ah dengan anak kecil? Waktu itu saya masih Syiah, kata Musawi dalam kitabnya. Karena itu saya jawab, Anda adalah imam kami, yang bisa berhubungan dengan imam yang gaib. Semua yang keluar dari mulut Anda adalah fatwa yang wajib kami laksanakan. Maka kata Khomeini, tidak ada salahnya kita mut'ah dengan anak kecil. Bahkan boleh kita bernikah mut'ah, berzinah mut'ah dengan bayi yang sedang menyusu pada ibunya sekalipun. Bolehnya seorang mut'ah dengan anak kecil, bahkan dengan bayi yang sedang menyusu pada ibunya, juga ada, bisa kita baca dalam kitab yang dalam buku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama tentang mewaspadai ajaran Syiah. Sampai di sini mungkin saya ingin melemparkan satu pertanyaan pada hadirin.
Mungkinkah Allah menurunkan ajaran sesesat ini? Agama apa ini, Pak? Saya yakin, saya sejak kecil ditakdirkan oleh Allah senang binatang, sejak kelas 4 SD, Pak. Maka di rumah saya pun sampai sekarang masih banyak binatang. Belum pernah saya melihat seekor kucing jantan memperkosa anak kucing yang sedang menyusu pada ibunya, atau anak kucing yang masih kecil. Binatang pun mereka secara naluri tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana sebuah ajaran bisa membenarkan ini?